Kemarin gue ngeliat satu video. Pertanyaannya simple dan menurut gue ini banyak banget ditanyakan oleh banyak orang. Kalau kita trading satu hari, itu targetnya berapa persen atau berapa pips yang wajar dan sangat reasonable. Jadi hari ini kita akan bahas tentang itu. Siap-siap nonton sampai habis, oke? Oke, kalau kalian perhatiin ini lengah dikit, gue jadi dokter karena hari ini hari Halloween ya. Pas banget akhir dari bulan Oktober dan nggak berasa kita udah di akhir ini udah Q4 2024 gitu. Kayak perasaan baru kemarin ganti tahun, sekarang udah mau berakhir lagi tahunnya. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Karena gue ngerasa tahun ini berasa cepet banget sih gitu. Terlepas dari segala hara-huru-haranya, kita ada pilpres, bentar lagi ada pilkada, kemudian ketidakpastian ekonomi, perang di sana sini, buat para traders yang probably trading gold gitu, merasa banget tuh goldnya lari kenceng banget, itu ada yang bisa trending, setuan gede, ada yang sell, margin call terus kayak gitu. Ya itu semua adalah fenomena yang terjadi tahun 2024. Dan menjawab pertanyaan yang hari baru gue lihat itu gitu ya, berapa sih target yang pas? Apakah 2% itu adalah target profit yang oke untuk satu hari? Atau 1%? Atau mungkin ada yang berpikir, gue mau targetnya 50 pips saja, gue mau targetnya 30 pips saja cukup kok. Ada yang, gue targetnya 10 pips aja cukup. Ada yang sekali target harus 100 pip atau mungkin harus ribuan pip kayak gitu. Kita coba bedah. Kalau kita bedah, memang ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan menggunakan percentage. Berarti ini hubungannya dengan modal yang kita pakai. Kalau kita menggunakan modal yang kita pakai, nanti kita bisa tentukan apakah kita mau 1%, 2%, 5%, 10%, 30%, kayak gitu. Nanti kita bikin hitung-hitungan dasarnya supaya teman-teman juga bisa memahami kira-kira make sense atau enggak. Pendekatan yang kedua itu menggunakan pips, target pips. Ada yang setiap trade-nya menentukan target pips segini cukup kayak gitu. Of course kalau pips ini juga akan sangat bergantung dengan tipe pair-nya. Supaya kita nggak salah kaprah bahwa kalau kita ngomongin tentang pair dan pips itu sangat variasi ya. Contoh kita ngomong XAUUSD, satu hari itu sangat mungkin kalau dia itu target sekitar 150, 200, bahkan ada momen-momen di mana satu hari bisa 500 pips ya. Tapi sangat berkebalikan kontras dengan Euro USD, GBP USD, atau mungkin pair yang lebih nggak common lagi, USD CHF kayak gitu, dimana 30 pip itu jadi hal yang udah mewah. 50 pip apalagi 100 pip itu adalah hal yang sangat mewah untuk currency gitu. Beda mungkin dengan pair JPY ya, GBU JPY, GBP JPY, USD JPY yang juga sangat volatile, sama seperti mungkin komoditas. Jadi yang pertama kita mesti tahu dulu karakter pairnya untuk kita menentukan target gitu. Selain kita punya trading plan juga. Jangan sampai kita mau tradingnya misalnya Euro USD, tapi kita target TP saya harus 300 pips dalam satu trade gitu kan ya. Iya, bisa jadi lama nyampainya gitu. Mungkin nggak terjadi, bisa aja. Tapi kecenderungan pair currency itu kan lebih slow, lebih graceful pergerakannya, nggak zigzag dari komoditas. Itu penentuan pertama. 10 pip, 20 pip, 30 pip, 40 pip, 50 pip, 100 pip, 300 pip, 500 pip gitu. Jadi kalau misalnya mau profit gede, kita harus trade di pair yang volatile dong bang. Menurut gua yang nggak gitu, karena pada akhirnya jumlah pips hanya menentukan range ya. Jumlah pips hanya menentukan range.
Tapi yang menentukan profit kita adalah lotnya. Logikanya gini, kalau misalnya di XAUUSD pergerakan rata-rata hariannya anggaplah 100 pips, maka dengan kita buka lot 0,1 dalam target 100 pip, kita bisa mendapatkan $100. Betul? Iya, betul. $100. Kalau dengan lot yang sama 0,1 lot, kita trading di Euro USD yang mungkin target hariannya 30 pip, range hariannya 30 pip, maka kita bisa mendapatkan $30. Tapi kalau kita mau sama-sama mendapatkan $100, berarti lotnya yang kita tambah 0,33 lot untuk 30 pip, jadi dapat sekitar $99. Untuk pips yang sama, lotnya yang berbeda. Ini yang membuat akhirnya sebenarnya mau trading di mana aja sama aja. Semakin lebar range harian dari pairnya, berarti lotnya yang kita jaga. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan risk management dan juga money management kita. Kayaknya pernah gue bahas ya di video sebelumnya ya tentang risk management dan money management itu. Supaya teman-teman juga paham esensi dari menggunakan lot size dan juga pips harian. Jadi pada akhirnya kalau menurut gue, kalau kita mau menggunakan pendekatan pips, kita balik lagi ke risk per trade kita berapa dan berapa equity yang kita punya, karena semua akan beriringan hubungannya sama jumlah modal yang kita miliki. Itu yang akan menentukan. Jadi mau 30 pip, mau 50 pip, 100 pip, kalau buat gua itu disesuaikan dengan range dan karakter dari pairnya. Sedangkan untuk jumlahnya itu juga kenyamanan kita. Gini, bisa nggak kita kalau range harian gold itu 100 pips, 150 pips, tapi per trade saya cuma mau ngambil 30 pip aja, boleh juga, nggak masalah. Gitu. Misalnya kayak, oh saya mau target satu hari saya dapat 100 pips. Tapi per trade saya mau cuma 30 pips. Oke, berarti kita akan mengusahakan cari 3 trade, ya kan? 30 pip, 30 pip, 30 pip. Mungkin ada harga mungkin 40 pips. Ke sesi USA biasa lebih volatile, kita bisa cari di situ. Bisa juga. Totalnya mungkin jadi 100 pip tetap per hari. Boleh, fine. Jadi kita nggak harus memaksakan dalam satu trade harus dapat 100 pips. Bisa kita split gitu. Atau mungkin karena Asia, ya di gold mungkin Asia 10 pip, 20 pip kita bungkus. Nanti di Eropa mungkin lebih volatile, 30 pip, 40 pip. Nanti di sesi USA 60 pip, 50 pip, total 1 pip juga. Kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa atur sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan karakter marketnya. Karena setiap market juga punya tipikal pergerakan yang berbeda-beda gitu. Ada kalanya mungkin Asia naik kenceng banget gitu. Bisa juga gitu. Mungkin kalau yang trading dengan sesi market akan lebih familiar dengan pergerakan masing-masing market seperti apa. Kemudian kita bisa pindah setelah percentage, kita ngomong 1%, kalau pakai percentage, kira-kira gimana cara mainnya? Apakah 1% cukup, 2% cukup, 3% cukup gini. Sekarang saya akan bahas definisi cukup. Orang itu beda-beda ya. Ada yang ngerasa $10 itu udah cukup buat satu hari. 10 dikali 15.000 itu 150.000. Ada yang ngerasa $30 cukup, kartu 500.000. Mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan mungkin pekerjaannya sehari-hari, 500.000 sehari itu udah sangat mewah gitu. 500.000 dikali kita kalau trading itu 20 hari ya. 20 hari 500.000 dikali 20 hari itu udah 10 juta. Itu udah sangat mewah. Itu udah 2 kali UMR Jakarta ya. Jadi definisi cukup atau enggak itu balik lagi kalau buat saya sangatlah subjektif. Tergantung dari pola pikir kita, tergantung dari gaya hidup kita, tergantung dari kondisi kita. Jadi yang bisa menentukan cukup atau enggak itu sebenarnya dari kita sendiri. Tapi persentasenya berapa itu juga sangat relatif terhadap modal yang kita miliki. Misal
Orang bilang yang teori-teori ya 2% per hari itu cukup. Oke, kita cocokin. Kalau kamu trading dengan equity $100, artinya 1,5 juta, maka 2% dari $100 adalah 2 dolar ya. $2 dikali 15.000, 30.000. Cukup gak? Mungkin ada itu uang receh. Tapi ada juga yang mungkin ngerasa cukup. Karena di mana lagi bisa dapetin sekali trade 2% $30. 30.000. Oke. Tapi kalau kita coba, kamu punya trading equity sekitar $10.000. 2%-nya adalah 200. 200 adalah 3 juta rupiah. Cukup gak? Kalau satu hari dapat 3 juta, ya lumayan. Kalau 3 juta dikali satu hari, kalau konsistennya ya 2% setiap hari, 2% dikali 20, 40% dari 10.000, yaitu udah 4.000. 4.000 itu adalah $60 juta rupiah. Udah gede dong, ya kan? Jadi kalau kita ngeliat kayak gitu, tergantung nih kayak gitu. Berapa modal yang kita punya? Apakah 2%? Cukup? Tergantung dari modal. Semakin besar modalnya, mungkin kita akan bisa ngecilin. 1%-nya cukup kok. Karena tanpa kita sadari, gini, 1% kalau kita ngeliat satu hari mungkin kecil, oke. Tapi kalau kita ngeliat satu bulan, 1% dikali 20 berarti 20%. 20% dikali 12 kalau setahun ya 240%. Di mana lagi kamu bisa dapetin 240% dalam 1 tahun? Kalau kita investasi nabung di suku di mana bunga deposito surat utang negara itu kan 6%, di deposito 3,5%. Kita ngomong di saham ya syukur-syukur kalau bisa dapat 10%, 15%, 20%. Ini 240% dalam 1 tahun. Yang kamu compound ya, artinya ya kamu nggak WD. Karena kalau di WD ya kan bisa dari nol lagi ya. Karena kan kalau kita ngomongin itu kita coba mengkompon 1% satu hari, 1% satu hari. Susah nggak 1% satu hari? Balik lagi ke kalau kita ngomong percentage, ini akan hitungannya menggunakan risk to reward ratio. Misal kita trading pakai risk reward ratio 1:1. Artinya resiko per trade kita 1%, maka reward kita 1%. Nah, ini kan kita tentukan resiko 1% itu nanti akan bergantung sama SL kita berapa pips sesuai dengan trading plan kita. Misal kita sesuai kita hitung kur trading plan kita SL-nya sekitar 50 pip. Maka untuk risk reward ratio 1:1, TP kita juga 50 pips. Ini juga akan bergantung nanti dengan lot size-nya, ya kan? Kalau kita ngomongin 10, kita modalnya 10.000, SL 50 pips dengan resiko 1%, maka per trade kita harus siap kehilangan $100. Kalau $100 50 pip itu berarti kita ngomongin soal 0,2 lot. 0,2 lot itu adalah lot size yang kita pakai. Sehingga kalau kita SL kita hilang 1%, kalau kita TP kita dapat 1%. Atau kita kecilin. Oh, saya mau SL resikonya 0,5% aja, tapi TP-nya 1%. Artinya risk reward ratio 1:2. Berarti lot size-nya yang kita kecilin 0,1 lot untuk 50 pips, jadi itu $50. Kalau TP berarti 100 pip. Ya, TP-nya 100 pip, 1:2, sehingga $100 gitu. Jadi faktornya apa kalau percentage? Kita tentukan dulu risk reward ratio-nya, tentukan dulu risk per trade-nya, tentukan dulu SLTP-nya di mana, baru nanti itu akan berefek ke dalam lot size-nya.
gitu. Kalau kita patokannya itu target daily, kalau buat saya itu akan jadi sangat pressure buat kita. Karena realitanya nggak setiap hari kita selalu bisa dapat profit. Nggak setiap hari kita selalu dapat good day. Ada kala di mana itu bad day dan kita harus terima loss-nya. Jadi kalau buat saya lebih baik kita set target yang agak panjang. Misalnya target mingguan atau mungkin target bulanan gitu. Kalau gue denger tipe-tipe trader yang sifatnya udah gede, mungkin contoh lah mungkin trader family yang dia ngurusinnya big money gitu ya, target bulanan mereka 5% sampai 10% is good gitu, bulanan loh gitu. Karena kalau kita ngomongin dibandinginnya dengan tadi SBN negara 6% per tahun, ini 5% per bulan, itu udah gede lah. 5% dikali 12, 60% gitu. Jadi semakin panjang target yang kita buat, sebenarnya lebih membuat kita tradingnya lebih tenang, lebih santai. Kita nggak pressure. Karena kalau misalnya kita maksa target harian 1%, 2%, ya mungkin kalau angkanya kita trading dengan equity yang kecil, kita akan lebih rela kalau misalnya nggak dapat segitu. Kalau kita loss 1%, 2%, 5%, kita bisa ya udahlah gitu. Tapi kalau trading equity kita gede ya kan, sekali hilang 1% $100, misalnya 10.000 ya, sekali 1% $100. Kemudian loss lagi $200, itu 2% lossnya. Kita pengen cepat balikin lagi kan. Ketika kita semakin cepat pengen balikin, semakin rusak psikologi kita. Ketika psikologi kita rusak, semakin berantakan dan semakin besar loss yang akan kita terima. Dan itu yang membuat trading plan kita berantakan, psikologi kita berantakan, dan semua akhirnya trading system kita berantakan. Oleh karena itu, gue pengen ingetin kalian bahwa semakin kita membuat pressure terhadap diri kita, ketika kita menggunakan kata harus gitu ya, itu akan ngerusak seluruh trading system kita. Karena kita harus realistis bahwa not every day will be a good day. There will be a bad day where shit happens, but when shit happens, we have to accept it's okay, we will come back again tomorrow. Oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga di bulan November kita dipenuhi dengan banyak berkat, rezeki melimpah, dan siap-siap untuk presiden US election yang akan memberikan volatile besar ke market. Dan juga hari Jumat ini ada NFP. November bakal dak-dikduk dan dar-dedor kayaknya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan kalau kalian juga punya pandangan terhadap apa yang kita bahas hari ini, silahkan tulis komen di bawah. Dan bagiin juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka paham. Dan buat kalian juga yang sering mendapatkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Buat kalian yang sering belakangan ini gue terima banyak dapat DM tawarin gitu ya, atas sama William Sudana menggunakan OctaFX gitu, kemudian depo dapat cashback apa segala macam, gue bisa pastikan itu scam karena gue tidak terafiliasi dengan OctaFX. Dan kalau kalian baca di seluruh sosmed gue bilang gue tidak titip dana, tidak ada grup VIP, nggak ada private mentorship, nggak jual apapun ke kalian semua. Jadi kalau ada bonus-bonus yang dibilang itu atas nama William, itu palsu. Oke, jangan sampai ketipu dan sebarin ini ke orang-orang terdekat kalian supaya mereka tahu. Jangan sampai udah kumpul uang capek-capek kemudian dimakan sama oknum.